Yang kita baca itu kan teks kitab suci. Nah, dari sana kita diharapkan bisa mengambil pesan dari teks itu, lalu mengemasnya menjadi satu renungan. Pertama-tama kita membaca teksnya dulu. Disarankan membaca teksnya jangan hanya sekali, berulang-ulang. Saya diajari oleh dosen saya waktu kuliah di Italia itu, membaca teksnya itu 50 kali. Mengulang-ulang sebanyak 50 kali. Kalau sudah dilakukan selama 50 kali, sebanyak 50 kali, maka ketika membaca yang ke-51, itu baru akan mendapatkan pesan atau memperoleh insight dari sana yang bisa kita kemas dalam satu renungan. Begitu. Nah, dari teks yang kita baca ini, kemudian kita pelajari. Mempelajarinya itu namanya eksegese ya. Jadi teks kita baca, setelah kita baca, kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita akan menangkap pesan teks itu. Nah, pesan teks itu kita ibaratkan seperti bola lampu ini yang memiliki cahaya, cahaya terang. Cahaya itu kan menerangi orang ya. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, itu kan kita nggak ngerti opo-opo, gelap. Tapi kalau kita punya cahaya, semuanya menjadi jelas, menjadi terang. Ada yang berlubang, kita bisa lihat. Ada meja, kita bisa lihat sehingga tidak tertabrak. Ada binatang, kita bisa lihat. Ada kalajengking, kita bisa lihat. Ada jurang, kita bisa lihat. Ada jalan, bisa kita lihat dengan baik. Dan kita bisa selamat menjalani hidup ini karena cahaya itu. Nah, pesan kitab suci, pesan teks kitab suci itu kita ibaratkan cahaya itu. Sehingga orang yang memahami atau menangkap atau mengerti pesan itu dicerahkan sehingga bisa berjalan di tempat yang aman. Berjalan menuju kepada keselamatan. Selamat sampai tujuan dan bahagia sejahtera. Itu dia pesan yang kita akan angkat di dalam renungan nanti. Baca teksnya, pelajari teksnya, dan kita tangkap pesannya apa, pesan teks itu. Kemudian dari pesan teks itu, kita mengaitkan pesan itu dengan pendengar. Setelah kita mempelajari teksnya dan mendapatkan pesan teksnya, sekarang kita pelajari pendengarnya. Siapa yang mau kita wartai itu. Jadi pendengar kita itu siapa? Kalau kita omong dengan anak-anak, ya mesti sesuai dengan anak-anak itu. Pesannya yang mau kita angkat itu kita bahasakan sesuai dengan dunia mereka. Kalau kita omong dengan para novis, nah mesti sesuai dengan para novis. Kalau kita omong dengan para narapidana di dalam penjara, ya mesti sesuai dengan mereka. Kalau kita omong dengan para guru, ya mesti sesuai dengan mereka. Kalau kita omong dengan para uskup, nah mesti sesuai dengan dunia mereka. Kalau kita omong berbicara dengan ibu-ibu, nah sesuai dengan ini dengan dinamika hidup mereka, begitu. Seperti Tuhan Yesus itu berbicara dengan orang-orang di kampung-kampung, maka menggunakan perumpamaan sesuai dengan hidup mereka. Misalnya, perumpamaan tentang ragi. Perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Perumpamaan tentang biji sesawi. Mengapa
Tuhan Yesus berbicara seperti itu karena pendengarnya memahami barang-barang itu. Sehingga Tuhan Yesus gunakan untuk mewartakan. Setelah kita mengaitkan pesan teks itu dengan pendengarnya, lalu kita langkah selanjutnya adalah membuat pesan pokok renungan itu. Apa yang kita mau wartakan terhadap pendengar. Jadi kalau kita membaca teks di sini ya, teks yang ada di sini, itu nanti pesannya banyak, tidak hanya satu saja. Ada begitu banyak pesan yang bisa termuncul di sana ya. Nah, untuk renungan, ambil salah satu saja pesan yang ada itu. Tidak semuanya diambil. Jadi, lihat situasi pendengarnya, lalu diambil yang relevan dengan situasi pendengar itu. Misalnya sekarang pendengarnya adalah para novis, lalu situasi pendengarnya itu sekarang sedang dikurung karena COVID. Lalu ada beberapa yang takut kena COVID. Lalu ada yang sampai tidak berani keluar sama sekali. Nah, dalam situasi seperti itu, pesan apa yang relevan dengan pesan sabda Tuhan yang relevan itu apa? Nah, itu lalu diambil sebagai pokok renungan, pesan renungan. Dari teks muncul pesan teks, ada banyak. Lalu dari para pendengar, disesuaikan dengan para pendengar itu muncul pesan renungan yang mau kita berikan, yang mau kita angkat. Kemudian pesan renungan itu dilengkapi dengan apa tujuan renungan itu. Jadi pesannya sudah kita dapat, tujuannya untuk apa? Misalnya begini ya, para novis ketakutan misalnya. Lalu pesan renungannya adalah Tuhan yang mengatakan jangan takut. Tujuannya apa? Supaya para novis itu ya sudah ketakutan nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketakutan itu melumpuhkan mereka untuk melakukan kegiatan. Jangan sampai mereka lalu lumpuh betul, di kamar saja tidak pernah buat apa-apa. Jadi setelah pesan renungan kita dapat, yaitu karena dari teksnya itu Yesus berjalan di atas air ya. Lalu setelah kita pelajari, ternyata muncul pesan teksnya banyak, yaitu tentang Yesus yang mengatasi alam semesta. Yang kedua, Yesus yang lebih besar daripada Musa misalnya. Yang ketiga, Yesus yang menyatakan diri sebagai Allah. Yang keempat, misalnya Yesus yang meneguhkan iman para muridnya supaya jangan takut. Nah, dari pesan-pesan yang ada itu, ada banyak pesan itu, ternyata yang relevan dengan para novis adalah kata-kata Yesus, jangan takut, karena para novis sedang ketakutan. Lalu pesan pokoknya, pesan renungannya yaitu, jangan takut itu. Lalu tujuannya apa? Supaya para novis yang ketakutan itu lebih berani untuk
eh, di dalam ketakutannya itu tidak menjadi lumpuh, tetapi tetap melakukan kegiatan untuk mengisi hidup hariannya gitu. Misalnya tujuannya seperti itu. Jadi dirumuskan tujuannya. Setelah rumusan tujuannya ada, lalu kita memilih gaya renungannya itu mau gaya apa. Nah, gaya renungan itu macam-macam. Nah, kita pilih salah satu saja. Nanti kita berikan contohnya ya. Lalu setelah gaya renungannya dapat, kita buat kerangka renungannya. Kerangka pertama, kerangka kedua, kerangka ketiga. Begitu. Itu garis besarnya untuk membuat sebuah renungan. Gitu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apa? Apa? Beda konteks maksudnya apa? Apanya? Pendengarnya beda. Oke. Sekarang kalian pilih pendengarnya siapa misalnya? Nenek-nenek. Misalnya kumpulan nenek-nenek. Nenek-nenek itu mesti diselidiki lagi. Nenek-nenek itu gimana kondisi mereka? Apakah mereka sakit? Atau mereka cemas? Atau mereka itu sudah pasrah? Atau mereka nenek-nenek itu kebanyakan batuk? Atau nenek-nenek ini kebanyakan rewel? Nah, itu mesti kita ketahui. Hah? Ya kita mesti hidup dengan mereka dulu, maksudnya mencari informasi bagaimana situasinya. Kalau kita melihat saja kan sudah ketahuan. Misalnya kita melihat matanya saja sudah ketahuan, wow orang ini cemas, wow orang ini khawatir, orang ini takut. Apalagi kalau kita bertanya pada orang-orang yang dekat dengan mereka, gimana keadaan mereka, misalnya begitu. Nah, ini cocok nanti kalau kalian mau pergi ke, atau kalian di paroki. Penting sekali untuk mengobservasi situasi dan kondisi umat. Itu bagaimana sebenarnya mereka. Mengenali mereka dengan baik. Itu. Ya. Nah, kalau campuran itu mesti diambil yang sifatnya umum dan mungkin dikaitkan dengan situasi setempat. Misalnya nenek-nenek atau umat itu campuran macam-macam, tetapi hidupnya di mana? Misalnya hidupnya di 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 Siborong-Borong. Sedangkan di Siborong-Borong ini sedang ada peristiwa yaitu babi-babi mati. Babi-babi mati, lalu banyak orang yang menderita kerugian karena babi-babi peliharaan mereka mati. Nah, itu bisa menjadi situasi yang kita angkat untuk menyatakan pokok renungannya. Misalnya tentang kesedihan ya. Itu kan sedih karena menderita rugi ya. Kesedihan karena peristiwa alam, babi-babi mati. Nah, kita bisa angkat bagaimana Yesus juga mengalami kesedihan seperti itu.
Misalnya begitu. Jadi kita bisa mengangkat dari situasi kategori umat, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada ibu-ibu, ada orang-orang terpelajar. Bisa juga mengangkat bukan dari kategori, tapi dari teritori. Teritori itu wilayah. Apa yang sedang terjadi di wilayah itu akhir-akhir ini, atau apa yang sedang menjadi keprihatinan umum di wilayah itu. Begitu. Kalian masih mengikuti saya? Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, nanti kita akan lihat. Tapi yang alurnya ini ada 8 poin ini ya. Apa yang kalian kira-kira belum tangkap? Jadi pertama ada teks kitab suci. Poin pertama, teks itu mesti kita pelajari, kita baca dulu, setelah kita baca, kita pelajari. Itu namanya eksegese ya. Jadi mempelajari teks itu namanya eksegese. Dari kata exegesomai, artinya apa? Mengeluarkan pesan yang ada di dalamnya. Bacaan-bacaan itu mengandung pesan. Nah, pesannya itu kita tarik keluar, kita angkat keluar dengan mempelajari. Setelah dipelajari, muncul pesannya banyak. Lalu kita mempelajari umat. Nah, selain mempelajari teks, juga mempelajari umat. Umatnya ini sedang mengalami apa? Situasinya yang menjadi keprihatinan mereka itu apa? Kalaupun tidak ada keprihatinan khusus, kita bisa angkat tentang keprihatinan pada umumnya. Misalnya, menderita, sedih, gembira, susah, kesepian, itu adalah pengalaman-pengalaman hidup yang biasa dialami oleh setiap orang. Misalnya kesepian karena tidak punya teman, itu semua orang bisa mengalami. Kesedihan karena tidak punya uang, itu semua orang juga mengalami. Lalu kesedihan karena ditinggalkan orang yang dicintai, itu semua orang pernah mengalami. Lalu misalnya kesedihan karena kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, itu juga semua orang alami. Itu bisa diangkat. Mungkin ada pesan yang sesuai dengan pesan teks yang sesuai dengan situasi umat itu. Maka nanti muncul yang kelima itu ialah setelah eksegese umat, kemudian mengangkat tema renungan atau pesan pokok renungan. Temanya apa yang mau diangkat? Misalnya Tuhan meneguhkan orang yang mengalami kesedihan. Tuhan menyertai orang yang memohon kepadanya. Misalnya seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya meskipun sedih tetapi tidak kehilangan harapan. Setelah tujuannya ditemukan, lalu memilih gaya renungannya itu apa. Ada gaya induktif, ada gaya deduktif, ada gaya campuran. Lalu setelah menemukan gayanya, membuat kerangkanya. Kerangkanya itu meliputi apa? Meliputi pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan, isi, dan penutup. Penutup itu sebenarnya hanya sama dengan pembukaan. Penutupnya itu penegasan dari pembukaan. Sedangkan isinya itu pembuktian dari pembukaan. Pembukaan itu berupa apa? Temanya itu dikatakan di dalam pembukaan. Setelah temanya dikatakan dalam pembukaan, kemudian dibuktikan atau ditegaskan
atau dikonfirmasi, diverifikasi melalui isi bagian kedua. Setelah isinya ditunjukkan dengan meyakinkan, lalu ditutup. Penutupnya apa? Menegaskan kembali apa yang sudah diungkapkan di dalam pembukaan tadi. Begitu kawan-kawan. Setelah kerangkanya dibuat, lalu isinya pun bisa dibagi-bagi menjadi isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Isinya itu yang kedua ini. Kerangkanya dibuat dulu, baru isinya. Isinya itu bisa berupa apa? Bisa dari kitab suci, positif dan negatif. Lalu bisa dari tradisi, positif dan negatif. Bisa juga dari pengalaman hidup harian. Begitu. Setelah isi, maka kemudian menuliskan pengantar dan penutup. Jadi pengantar dan penutup itu justru terakhir dibuat. Setelah isinya ada ya. Nah, pengantar dan penutup itu sebenarnya dari pokok pesan ini. Atau dari tema renungan. Ada 10 tahap. Ada 10 tahap dalam membuat renungan. Sekarang tahap pertama, yaitu membaca teks. Renungan yang baik itu selalu bertolak dari kitab suci. Karena sumber apa? Membaca teks. Kalian bisa melihat share screen-nya atau enggak? Ada kan tulisannya di situ membaca teks. Nah, itu tahap pertama itu membaca teks. Lelet. Kita sampai jam berapa? Setengah 11. Oh ya. Ya. Silakan. Ada ibarat sabda baru yang saya perhatikan juga macam renungannya tuh awalnya tuh langsung macam dibahas cerita pengalamannya begitu aja, tidak macam dia punya eksegese begitu, dia punya penjelasan teologis apa dari macam tiga persoalan dari itu, tapi langsung macam pengalaman lalu langsung pesan dari Injil itu begitu, tidak ada macam kurang macam pembahasan secara apa maksud dari macam maksud teologis atau apa banget teologis itu. Nah, maunya itu tuh tidak apa-apa baca. Kalau macam awal renungan itu kita langsung buat dengan pengalaman kita, sering pengalaman kita, tapi tidak didahului dengan macam apa penjelasan tentang macam apa eksegese atau penjelasan teologis singkat tentang bacaan bersangkutan itu. Maunya ya. Mana yang baik begitu, renungan baik yang bagaimana? Itu nanti namanya teknik ya. Itu nanti gaya renungan. Kita akan lihat di tahap yang ke 8 tadi ya.
gaya renungan itu. Sekarang kita tahap pertama dulu aja. Tahap pertama itu membaca teks. Gitu. Tadi kan ada 10 tahap. Ya. Nah, 10 tahap itu nanti kita akan lihat satu persatu, tahap per tahap. Sekarang kita melangkah ke tahap pertama dulu, pelan-pelan. Ya, benar. Yaitu membaca teks. Ya. Jadi membaca teks itu berarti yang kita baca adalah kitab suci. Karena renungan kita itu bertolak dari kitab suci. Seringkali kita tergoda untuk tidak mengungkapkan kitab suci karena ada hal yang menarik di dunia luar, ada tokoh ini yang omong begini, ada ahli ini, filosof ini yang omong begini, malahan itu yang dijadikan pokok. Itu bukan renungan bidang kita. Kita itu adalah seorang biarawan, misionaris yang mestinya berakar pada sabda Tuhan. Oleh karena itu renungan kita pertama-tama bertolak dari kitab suci, karena itu spesialisasi kita, kitab suci itu. Sedangkan menurut para ahli dan lain-lain itu adalah spesialisasi mereka, biar mereka yang omong. Spesialisasi kita adalah sabda Tuhan. Maka renungan kita selalu bertolak dari kitab suci. Nah, dari membaca teks kitab suci, lalu kita memilih satu pesan pokok dari teks itu saja. Kalau kita membaca teks kitab suci, pesannya akan banyak sekali. Tidak usah dipilih semua, satu saja pesan pokoknya itu. Tadi sudah saya beri contoh, misalnya Yesus yang berjalan di atas air itu bisa pesannya banyak sekali. Nah, kita temukan satu saja. Lalu untuk menemukan menemukan pesan itu perlu melihat jenis sastra dari teks kitab suci yang ada. Jenis sastra itu macam-macam ya. Ada sastra narasi, ada Injil, ada surat, ada hukum, ada kenabian, ada Mazmur, ada Amsal, ada apokaliptik. Mazmur itu jenis puji-pujian, kenabian itu nubuatan, hukum itu banyak perintah-perintah. Surat itu biasanya diawali dengan siapa penulisnya, siapa penerimanya, lalu salam-salam, kemudian pesannya apa atau permasalahannya apa. Kalau Injil itu kisah tentang Yesus. Kalau narasi itu ya cerita. Pesannya itu bisa kisah. Dalam narasi itu pesannya itu dibungkus di dalam kisah. Kalau di dalam Injil itu pesannya itu bisa kisah, bisa ajaran, bisa perumpamaan. Kalau di dalam surat pesannya itu bisa isu atau permasalahan ya. Lalu kalau dalam hukum itu pesannya itu dalam aturan atau perintah-perintah. Kalau kenabian nubuatan itu pesannya itu terdapat di dalam jika kamu maka Lalu kalau Mazmur itu biasanya pesannya itu terbungkus di dalam rima. Bukan rima ini ya, bukan rima kata-kata, tapi rima ide. Namanya paralelisme. Nanti kalian bisa pelajari di STFT. Di dalam Amsal, pesannya itu dalam kebijakan-kebijakan yang termuat di dalam Amsal itu. Misalnya Amsal mengatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itu Amsal. Ada 4 binatang yang luar biasa di bumi ini. Yang pertama itu adalah semut. Yang kedua adalah belalang. Yang ketiga adalah ini pelanduk. Yang keempat adalah cicak, misalnya seperti itu. Apa keistimewaan di sana? Itu namanya kebijakan. Apokalip itu penglihatan. Sastra apokalip itu ada di dalam kitab Daniel misalnya yang perjanjian lama, lalu di dalam kitab Wahyu yang perjanjian baru. Itu pesannya terdapat di dalam penglihatan. Itu sastranya perlu kita perhatikan. Kalau kita membaca teks, selalu perhatikan sastranya. Ini sastra apa ya? Gitu. Dari situ lalu mulai mengetahui, oh pesannya terdapat di sana. Gitu. Kemudian mempelajari teks. Setelah teksnya kita baca, lalu kita pelajari. Mempelajari teks itu namanya eksegese. Membaca ulang, membaca kembali teksnya dan konteksnya. Pertama-tama untuk diri sendiri, kemudian untuk persiapan renungan. Lihat, orang membuat renungan itu tidak gampang ya. Perlu ketenangan, perlu konsentrasi. Jadi membaca ulang, membaca kembali teks dan konteksnya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi yang pertama-tama memang untuk diri sendiri, lalu kemudian membaca itu untuk persiapan renungan, sehingga perlu melihat konteksnya. Konteksnya itu apa? Maksudnya konteks itu teks-teks yang menyertai, yang mengikuti, yang mendahului dan yang mengikutinya. Misalnya, saya membaca teks kitab suci, misalnya Yesus berjalan di atas air ya. Itu Injil Yohanes. Misalnya yang saya ambil adalah Injil Yohanes. Saya ambil dari Injil Yohanes bab 6, ayat 16 sampai dengan ayat 20. Nah, teks Injil Yohanes bab 6, ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu tidak sendirian. Ada teks yang mendahului dan ada teks yang mengikuti. Teks yang mendahului itu berupa Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Sedangkan teks yang mengikuti itu orang banyak yang mengikuti Yesus dan tentang roti hidup. Nah, itu konteksnya. Jadi Yesus yang berjalan di atas air itu merupakan teks yang menyusul sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang. Merupakan satu teks tanda-tanda kalau dalam Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu memiliki 2 bagian besar yang disebut dengan kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan. Nah, dari mana saya tahu? Ya karena belajar. Jadi mempelajari teksnya, konteksnya itu. Nah, Yesus berjalan di atas air itu termasuk salah satu tanda yang dibuat oleh Yesus. Tanda pertama adalah mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Lalu tanda berikutnya antara lain adalah ini, memberi makan 5.000 orang ini. Kemudian
Yesus berjalan di atas air, ini tanda yang lainnya. Kemudian orang banyak mencari Yesus dan kemudian Yesus berkhotbah mengenai roti hidup. Dia mengatakan, akulah roti hidup. Ini konteksnya. Nah, setelah tahu konteksnya ini, lalu kita bisa melihat konteks jauhnya. Konteks jauhnya itu seperti misalnya di padang gurun, Musa itu juga pernah menyeberangkan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Setelah menyeberangi Laut Merah, Musa pun juga memberi makan bangsa Israel yang kelaparan ini dengan roti dari surga, yaitu mana. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan itu bahwa dirinya adalah roti hidup. Kalau Musa itu memberi roti dari surga, itu Bapa yang memberi. Tapi sekarang Yesus adalah roti hidup. Jadi di sini kelihatan bahwa di dalam bacaan mengenai Yesus yang berjalan di atas air, itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari Musa. Dia lebih besar dari Musa. Karena kalau Musa itu menyeberangkan bangsa Israel melalui Laut Merah itu dengan membelah laut. Nah, sekarang Yesus tanpa membelah laut, langsung aja berjalan di atas air, dan para murid itu dalam sekejap sudah sampai di seberang. Dan kemudian Yesus sendirilah roti hidup itu yang turun dari surga. Bukan seperti roti yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Mereka tetap mati, tetapi siapa yang makan roti yang dari surga, yaitu roti hidup ini, tidak akan mati lagi. Itu kalau melihat konteksnya. Kemudian mulai persiapan renungan. Nah, dari membaca ini, dalam mempelajari ini, menemukan mana yang utama dan mana yang keterangan. Kalau mau lebih jelas lagi, itu mesti memilah tiap ayat itu menjadi kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu kan ada namanya kalimat utama dan kalimat anak kalimat atau keterangan-keterangan saja. Nah, kita ambil yang utama saja. Yang keterangan-keterangan mesti dilihat itu sebagai penjelas. Lalu menafsirkan teks. Jadi isinya apa, lalu konteksnya apa. Isinya ini bisa arti dari kata-katanya, tapi juga bahasanya. Nah, konteksnya itu bisa konteks tulisan atau literatur, bisa juga konteks sejarah. Jadi, setelah membaca, mempelajari, lalu menafsirkan. Menafsirkan itu meliputi dua hal ya, isinya dan konteksnya. Isinya itu berarti arti dari kata-kata, tetapi juga bahasanya. Maksudnya ngerti nggak ini? Nggak ngerti toh? Jadi begini, semua teks kitab suci itu kan dinyatakan dalam kata-kata. Nah, tiap kata itu memiliki arti. Misalnya, pohon ara. Itu artinya apa? Ya pohon ara. Lalu, kita melihat bahasanya. Bahasanya itu kadang-kadang, jadi arti kata itu namanya semantik ya. Tetapi kalau bahasa
yang digunakan itu kadang-kadang memiliki cara-cara dalam tiap bahasa itu. Misalnya dalam bahasa Jawa itu ada namanya kerotoboso. Nah, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu ada kadang-kadang gaya-gaya tertentu yang digunakan untuk menyatakan pesan khusus. Misalnya ada gaya paralelisme. Kalau bahasanya itu bahasa puisi atau bahasa narasi, itu memiliki gaya narasi dan gaya puisi itu memiliki perbedaan di dalam menyampaikan pesannya. Gaya puisi itu biasanya menggunakan paralelisme. Gaya narasi pun kadang-kadang menggunakan paralelisme. Gaya puisi misalnya, Mazmur 1 misalnya ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan para pencemooh, misalnya begitu ya. Itu misalnya Mazmur 1. Itu sebenarnya mengandung satu paralelisme, yaitu paralelisme sintesis, juga paralelisme sinonim. Jadi orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu adalah sinonim saja. Lalu berjalan, berdiri, dan duduk itu namanya sinonim, tapi sinonim yang semakin intensitasnya semakin mendalam. Itu namanya sintesis ya. Jadi paralelisme sintesis ada di sana, paralelisme sinonim juga ada di sana. Nah, itu adalah bahasa, dan di sana mau menyatakan sesuatu yang penting untuk menafsirkan teks itu. Sedangkan arti kata fasik itu apa? Kalau kita lihat cari-cari artinya, mesti cari arti di dalam kitab suci, di mana digunakan kata fasik itu. Kata fasik itu artinya adalah orang yang tidak mengenal sabda Tuhan dan tidak mau mempelajari sabda Tuhan, itu fasik. Kalau orang berdosa apa? Orang berdosa adalah orang yang melawan sabda Tuhan, itu orang berdosa. Kalau pencemooh apa? Pencemooh adalah orang tidak tunduk pada otoritas selain dirinya sendiri. Jadi ikut maunya sendiri, itu pencemooh. Tidak ada otoritas lain yang bisa dianut oleh pencemooh itu. Jadi semuanya itu salah, hanya dirinya sendiri saja yang benar, itu pencemooh. Nah, itu arti kata, tapi dari bahasanya itu ada sintesis, ada antitesis tadi, ada sinonim tadi. Nah, itu bisa melengkapi iya. Kenapa? Judul mana? Judul apa? Pesan pokok renungannya itu misalnya tentang pencemooh. Bisa saja. Kalau itu memang mau diangkat sebagai, kalau kalian ngambil teksnya itu misalnya dari Mazmur 1, lalu di sana ada kata pencemooh, Ya. kemudian dalam
dalam mempelajari umat, ternyata di tengah-tengah umat itu banyak pencemooh misalnya. Ya. Lalu itu bisa diangkat. Nah, selain isinya itu termuat dalam kata dan dalam bahasa, juga konteksnya itu dalam literatur yang ada dan juga di dalam sejarah. Misalnya di dalam teks itu disebutkan tentang Roma. Nah, itu menyangkut sejarah. Tentang Kirenius, yaitu menyangkut sejarah. Tentang Pontius Pilatus, itu menyangkut sejarah. Tentang Herodes, itu menyangkut sejarah. Tentang Raja Kores, itu menyangkut sejarah. Maka perlu pelajari sejarahnya itu. Raja Kores itu raja zaman kapan, apa yang terjadi pada waktu itu. Lalu tentang literatur. Literatur itu apa? Literatur itu adalah tulisan-tulisan yang menyangkut teks itu. Misalnya, peristiwa tentang air bah di dalam kitab Kejadian. Nah, ada literatur-literatur yang mirip dengan peristiwa air bah itu. Misalnya, tulisan tentang Gilgamesh, tulisan yang ada di Timur Tengah. Lalu, misalnya tentang hukum Musa, hukum perbudakan misalnya. Ada juga literatur-literatur yang menyangkut hukum itu, yaitu hukum Hammurabi yang ada di Babilonia sana. Itu perlu dipelajari. Dengan demikian, kita akan memahami pesan dari teks itu lebih lengkap kalau kita memahami isinya dari arti kata dan bahasanya, serta konteksnya, konteks literatur yang menjadi latar belakang dari teks itu, tapi juga konteks sejarah yang termuat di dalam teks itu. Begitu. Apa yang bisa kita gunakan untuk menafsirkan ini? Untuk menafsirkan ini kita perlu menggunakan sarana, yaitu buku tafsiran para ahli, para ekseget, kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab. Jadi kalau menemukan kata-kata tertentu, buka kamus Alkitab, buka ensiklopedia Alkitab. Nah, dari sana kita akan dilengkapi mengenai arti kata, juga bahasanya, juga literaturnya, juga sejarahnya. Begitu. Itu baru tahap kedua, yaitu mempelajari teks. Biasanya dalam buku-buku tafsiran itu semuanya ini disinggung ya. Kalau ada konteks sejarah, ada konteks literatur, ada gaya bahasanya, akan disinggung oleh penafsir yang baik. Misalnya William Barclay, itu banyak di novisiat saya lihat bukunya. Meskipun dia seorang Presbyterian ya, dia bukan orang Katolik itu, William Barclay itu, tapi tafsirannya cukup bisa kita gunakan. Lalu ada tafsiran yang lain, siapa namanya? Bergan, Leon Morris misalnya, Parera misalnya, Raymond Brown misalnya. Nah, setelah mempelajari teks dengan menggunakan buku tafsiran para ahli, kamus Alkitab, ensiklopedi, dan kita memahami dengan baik isinya, baik arti katanya, arti kata-kata yang ada di sana, maupun gaya bahasanya,
juga konteks sejarahnya, dan konteks literaturnya, maka kita bisa menemukan pesan teks. Apa itu yang dimaksud menemukan pesan teks? Teks kitab suci itu ditulis oleh seseorang. Kalau kita membaca tulisan itu, disposisi batin kita yang membaca ini perlu memahami, tapi yang memahaminya bagaimana? Memahaminya disposisinya begini, sikap batin kita itu begini. Kira-kira penulis dulu itu mau omong apa? Begitu. Jadi kalau kita membaca kitab suci, bukan lalu kita mau, ini kok begini, ini kok begitu, ini kok begini, kok begitu. Kalau sikap kita seperti itu mengkritisi teks. Dan mungkin kita tidak akan mendapatkan pesan. Tetapi kalau disposisi kita itu melihat bahwa ini adalah kitab suci ditulis oleh orang-orang yang dipercayai sebagai orang-orang yang terbuka terhadap Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menggunakannya untuk menyampaikan pesan sabda Tuhan. Lalu saya akan berusaha untuk memahami kira-kira dulu dia nulis ini mau menyampaikan apa gitu. Jadi penting sekali untuk berusaha memahami kira-kira apa yang ingin dikatakan oleh penulis kepada pendengarnya pada saat dia menulis itu. Dulu dia menulis seperti itu sebenarnya mau menyampaikan apa? Apa yang mau dikatakan olehnya? Lalu menemukan mana ide pokok dan mana yang merupakan keterangan. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu ide apa yang dibicarakan. Sedangkan keterangan itu bagaimana ide itu dijelaskan. Jadi ide pokok itu isu pokoknya sebenarnya mengenai apa sih? Misalnya mengenai perkawinan. Yesus mengatakan bahwa pada mulanya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, ide pokoknya adalah mengenai perkawinan yang sudah ada sejak zaman dulu. Bagaimana ide itu dijelaskan? Nah, perkawinan itu dijelaskan bagaimana? Perkawinan itu kekal, tidak terceraikan. Contoh yang lain ya. Misalnya tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ide pokoknya itu adalah sikap Tuhan terhadap pendosa. Dirham yang hilang itu. Jadi dirham lalu hilang toh, sikap Tuhan bagaimana? Lalu keterangannya apa? Keterangannya adalah dengan segenap hati Tuhan itu mencari pendosa, dan pendosa yang kembali itu disambut dan dipestakan. Itu. Itu contohnya. Efesus bab 1 ayat 3 sampai 10. Ide pokoknya adalah pujian kepada Tuhan. Keterangannya, Tuhan memberikan segala berkat rohani kepada kita di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, memuji Tuhan kita. Lalu pesan teksnya,
bisa kita sebutkan, misalnya kita memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan segala berkat rohani kepada kita dalam Kristus.